Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Dino dengan NPM 22210300191. Saya dari kelas HSF semester 4 Winar Dinten Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 10 yang berjudul Ahli Waris Asabah dan Hak-haknya. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian ahli waris asabah. Asabah adalah bentuk jamak dari kata yakni ahli waris yang mendapat harta warisan dengan bagian yang tidak ditentukan. Sedangkan ahli faraid mendefinisikan asabah yaitu setiap orang yang mendapat seluruh harta jika berada sendirian dan mendapat sisanya setelah ashabul farud mendapat bagian mereka yang telah ditentukan. Jika ahli waris mayit hanya mereka, maka mereka mengambil semua harta, dan apabila bersama mereka ini ada ahli waris yang mendapat bagian furud, maka mereka mengambil sisa harta setelah bagian furud diberikan. Namun, jika harta tidak tersisa, maka mereka tidak mendapat apa-apa. Ahli waris para sahabat adalah ahli waris yang sah, namun bagiannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dia mendapat hak di urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta benda jika tidak ada ahli waris Zawu al-Furud yang bersamanya dan mengambil sisa harta itu setelah terlebih dahulu memberikannya kepada ahli waris Zawu al-Furud yang bersamanya. Jika harta warisan itu masih tersisa, hendaknya diberikan kepada ahli waris laki-laki terdekat, hubungan keluarganya dengan ahli waris. Lalu materi selanjutnya yaitu hak-hak ahli waris asabah. Yang pertama, ashabah bil nafs. Lihat jihad bunuah atau anak keturunan, yaitu anak laki-laki dan orang yang meninggal dunia dari keturunan terus ke bawah. Yang kedua, jihad usuwah atau bapak dan leluhur, yaitu meliputi ayah dan kakek dari orang yang meninggal dan seterusnya ke atas. Lalu selanjutnya jihad ukuwah atau saudara dan keturunannya, meliputi saudara laki-laki sekandung, saudari laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah. Lalu selanjutnya jihad ummah atau paman dan keturunannya, meliputi paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. Yang kedua ada ashabah bil ghair, yaitu anak perempuan termasuk ke dalam golongan asabah dengan saudara laki-laki. Lalu ada cucu perempuan, lalu ada saudara perempuan sekandung termasuk ke dalam golongan asabah apabila dia mewarisi bersama saudara laki-laki. Lalu ada saudara perempuan seayah apabila ia bersama saudara laki-laki seayah. Dengan demikian masing-masing mereka menjadi asabah bersama saudara laki-lakinya dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Yang ketiga ada asabah mal agairi, di dalamnya yaitu satu garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya. Lalu ada anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya. Lalu ada yang kedua garis keturunan lurus ke atas, yaitu diantaranya ayah dari ibu dan seterusnya ke atas, lalu ayah dan ibunya dan seterusnya ke atas, lalu ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas. Yang ketiga garis keturunan ke samping pertama, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya, lalu saudara laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah. Yang keempat garis keturunan ke samping kedua, yaitu saudara perempuan kandung, seayah dan seibu atau dari ayah dan anaknya, lalu ada saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah, lalu saudara laki-laki atau perempuan dalam kurung kandung seayah dan seibu dari ibu dan seterusnya ke bawah. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.